Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Salsabila dengan NIM 45222-005. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dengan judul Kas dan Penilaian Investasi dalam Manajemen Keuangan. Adapun pokok bahasan adalah pengertian kas dan investasi, aliran kas, anggaran kas, bentuk kas, penilaian investasi, metode PDP, rumus perhitungan PDP, contoh perhitungan PDP. Pengertian kas dan investasi. Kas adalah utang tunai yang paling liquid atau yang paling cair yang biasanya diposisikan sebagai bagian teratas dalam aset milik perusahaan. Sedangkan investasi adalah bentuk analisis untuk menilai daya tarik sebuah investasi untuk kamu lakukan atau tidak, dengan membeli sesuatu dan diharapkan pada masa yang akan datang kita dapat menjual kembali dengan nilai yang lebih tinggi dari semula. Aliran kas. Aliran kas atau cash flow terbagi dua, yaitu kas inflow dan kas outflow. Kas inflow terbagi dua bagian, yaitu aliran kas masuk yang sifatnya terus-menerus atau secara rutin, dan aliran kas masuk yang sifatnya tidak terus-menerus atau tidak rutin. Aliran kas masuk yang sifatnya terus-menerus atau rutin itu pendapatan dari penjualan tunai, penerimaan yang berasal dari piutang. Aliran kas yang tidak rutin yaitu penerimaan dari modal saham dan bunga, dan pendapatan sewa dari gedung. Contohnya, hasil penjualan produk jasa, penerimaan investasi dari pemilik, pinjaman atau piutang dari pihak lain. Yang kedua, cash outflow. Cash outflow aliran kas yang masuk yang sifatnya terus-menerus atau rutin, yaitu pembelian bahan baku, membayar beban gaji. Aliran kas masuk yang sifatnya tidak terus-menerus, tidak rutin, membeli aktiva tetap, membeli saham secara tunai, contohnya pembelian tunai, pembayaran utang, dan pembayaran gaji. Anggaran kas. Anggaran kas atau cash budget merupakan schedule yang menyebutkan perkiraan aliran kas masuk dan kas keluar suatu perusahaan selama periode tertentu pada waktu yang akan datang. Bentuk kas. Terdapat 4 bagian, yaitu uang tunai atau kas logam berupa uang, cek berupa lembaran yang terdapat cek di dalam, deposito berupa kertas yang menggunakan deposito berjangka, dan kasbon. Kasbon adalah sebuah buku kecil. Metode PDP. PDP merupakan metode yang menilai usulan proyek investasi dengan cara menghitung jangka waktu suatu investasi untuk menutupi kembali semua pengeluaran dengan menggunakan aliran kas yang masuk. Kelebihan terdapat 4, yaitu mudah dihitung dan tidak memerlukan data yang banyak. Yang kedua, berdasarkan pada case baris bukan aktual basis. Yang ketiga, cukup akurat untuk mengukur nilai investasi yang diperbandingkan untuk beberapa kasus dan kondisi pembuatan keputusan. Yang terakhir, dapat digunakan untuk melihat hasil yang perbandingan dan mengabaikan alternatif investasi yang buruk atau tidak menguntungkan. Kekurangannya itu tidak mampu memberikan informasi tentang tingkat profitabilitas investasi, tidak memperhitungkan nilai waktu uang, sulit membuat kesimpulan jika terdapat 2 peluang investasi, atau lebih yang memiliki umur ekonomis yang tidak sama.
Dan yang terakhir, tidak memperhitungkan pengambilan investasi setelah melewati waktu payback period. Selanjutnya, penilaian investasi. Penilaian investasi adalah bentuk analisis dan yang menilai daya tarik atau kelayakan sebuah investasi untuk dilakukan atau tidak. Terdapat 5 bagian. Yang pertama itu accounting rate of return atau ARR adalah metode yang digunakan untuk mengukur besarnya keuntungan yang diperoleh dari sebuah investasi. Yang kedua, internal rate return atau IRR adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan profitabilitas dan investasi yang bersangkutan. Yang ketiga, net present value atau NPV adalah perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas masuk dengan nilai sekarang dari arus kas keluar selama periode waktu tertentu. Yang keempat, payback period atau PBP adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutupi kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan aliran kas masuk. Dan yang terakhir adalah profitability index atau PI adalah metode pengukuran rasio nilai sekarang dari arus investasi di masa depan terhadap jumlah investasi uang. Selanjutnya adalah rumus perhitungan PBP. Dalam rumus perhitungan PBP terdapat 2 bagian. Yang pertama adalah PBP jika arus kas per tahunnya jumlahnya sama dan PBP jika arus kas per tahun jumlahnya berbeda. Jika PBP arus kas per tahun jumlahnya sama, maka dapat menggunakan rumus PBP sama dengan investasi awal dibagi arus kas dikali 1 tahun. Jika PBP arus kas per tahun jumlahnya berbeda, maka rumusnya adalah PBP sama dengan N ditambah A kurang B dibagi C kurang B dikali 1 tahun. Namanya itu N tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih bisa mengikuti investasi mula-mula. A. Jumlah investasi mula-mula. B. Jumlah kumulatif arus kas pada tahun PM. C. Jumlah arus kumulatif pada tahun PM. Nomor 1. Contoh soal rumus pertama itu, PT RIS Indonesia melakukan sebuah investasi dengan besaran 50 juta rupiah. Adapun jumlah profit per tahun adalah 25 juta rupiah. Maka didapat periode pengambilan besaran modal adalah sebagai berikut. PBP sama dengan besaran total investasi awal dibagi besaran arus kas dikali 1 tahun. Besaran total investasi awal adalah 50 juta dibagi besaran jumlah arus kas itu 25 juta rupiah dikali 1 tahun. Maka hasilnya adalah 2 tahun. Periode pengambilan modal yang diperoleh PT RIS Indonesia usai menginvestasikan sejumlah dana ialah 2 tahun. Hal ini bermakna bahwa uang yang tertanam di dalam satu aktiva ialah 50 juta rupiah dan dapat diambil kembali dalam kisaran waktu 2 tahun. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta kan minta. Antar